sudah akhlak kita paten, terbina, mantap, ilmu itu akan datang sendiri. Karena ilmu bukan semata-mata dipelajari, dituntut dengan guru kita, tapi ada keberkahan di situ. Berkah guru, berkah sekolah, berkah buku, berkah kitab. Kalau udah orang ridho, cinta sama kita, bagus kan gitu kan? Akhlaknya bagus. Walaupun dia orangnya biasa-biasa aja, tapi karena guru sayang sama dia, suka sama dia, naik nilainya kan? Tapi ada orang pintar itu lancip kali orangnya. Masa pintar. Pintar jadi. Mohon maaf nih, bahasa Medan ya kan? Iya. Pintar dia cuman itulah, semua cerita ya, nggak cocok sama dia cerita. Itu yang kurang. Itu yang hilang saya rasa di generasi sekarang. Apalagi kalau jumpa guru di jalan itu. Saya pernah kejadian di Indomaret atau di Alfamart di Marenda sana. 3 orang ngumpul laki-laki. lagi seru nih, ya kan? Ada gurunya tuh nengok-nengok gini. Kamu tiga itu kayak guru kita. Ya, guru kita itu betul. Iya, yang guru kita. Yang lucunya bukan dia samperin gurunya kan, mendatangi. Ya nggak mungkin guru yang datangi. Guru kan banyak muridnya. Mana yang nggak dia muka semua. Tapi kalau alangkah baiknya datangi salah. Nggak salah ya. Dan itu kayaknya yang sudah mulai hilang saya rasa. Jumpa di jalan pun malu-malu segan-segan itu. Kalau jumpa sama guru, mau dia guru TK, mau guru SD, sanawiyah, alia, jumpai salam Assalamualaikum Ustaz. Mau dia nggak kenal, biarin. Yang penting itu gurunya. Itulah kira-kira. Kebanyakan ya. Udah agak panjang pembahasan kita nggak tahu, tapi cuman naiknya pengalaman. Iya gitu dia, kok cerita masa lalu memang gitu dia. Nah, jadi Kak, kakak juga terikut nggak yang model-model pertemanan yang seperti teman kakak tadi yang jajan dia cuman minta balik aja nggak bayar gitu, pernah nggak terikut di kakak gitu kira-kira? Terikut enggak ya, dia menikmati yang dia sih. Dia ngasih bulatur, nah kan dia makan ini terima mana dapat itu ngambil doang belum dia dimakan semana lagi kan dia makan gitu. Jadi contoh ya sobat pembelajaran. Iya, itu masa-masa bandel gitu. Setiap orang pasti punya masa-masa bandalnya masing-masing gitu kan ya. Cuman ada yang memang masih terarah dan ada yang terlalu selewat batas gitu sobat pembelajaran. Jadi memang kita akan melalui fase-fase itu, tapi kalau bisa jangan terlalu terlewat batas nih sobat pembelajaran nih. Bandal-bandalnya kita itu, bandal-bandalan SMA biasa lah gitu ya kan Kak Fatul. Nah, untuk mengenai peraturan-peraturan sekolah waktu masa itu Kak, pernah nggak kakak melanggar peraturan sekolah, misalnya rambutnya gondrong gitu, kena cobel, terlambat? Gimana dapat pertanyaan ini? Saya 2 yang paling saya ingat. Pertama dulu WKM 3-nya itu kepala sekolah kita sekarang, Pak Yandi. Jadi kami terlambat. Saya entah kenapa ya. Saya sebenarnya nggak terlambat, cuman pengennya terlambat. Memang aneh lah ya kan. Supaya ngerasain juga dihukum kan, terlambat dihukum. Taruh tos itu ya di kantor. Nah, jongkok. Jangan jongkok lah kami dari kantor sampai gerbang. Dari gerbang boleh lagi. Itu naik batisan situ. Ampun lah bisa nggak tahu lagi. Satu yang pertama itu Pak RUH. Yang kedua masalah potong rambut. Nah, ini guruku juga nih, ibuku, Bu Gumala. Itu pas beliau juga pakai M3-nya itu. Raja rambut. Buka lah. Saya kan memang pangkasnya ini hanya sampai sampingan. Tengoknya di mukanya, dipotongnya tetap kandas. Nggak bisa lagi di bolo-bolo lagi kalau istilah orang kampung ya. Kandas lah. Saya bawa ke kompang, Pak. Apa Wak, akali lu Wak? Tengok Wak tuh. Nggak selama lagi nih terus ya. Udah habis ini. Jadi cuman Wak, botak. Itulah pertama kali saya seumur hidup botak di Alia Mualimin. Mungkin sobat-sobat pembelajar juga pernah merasakan ataupun mengalami pengalaman kena cobel Bu Gumala gitu kan, atau dihukum karena terlambat. Nanti bisa teman-teman komen aja di kolom komentar mengenai pengalaman sobat pembelajar semua yang mungkin masih belum terlupakan oleh sobat-sobat pembelajar dimanapun Anda berada. Nah, selanjutnya nih Kak, kita beralih lagi, kita masih membahas mengenai masa lalu gitu nih Kak. Pada masa itu apa sih
mata pelajaran favorit kakak? Dan biasanya nih kalau misalnya kita menyukai pelajaran itu gurunya karena gurunya gitu pernah misalnya gitu kakak, atau gurunya ini yang memotivasi yang membuat kakak cinta dengan pelajaran ini atau bagaimana gitu kak? Dan atau memang kakak punya guru favorit kakak sendiri yang sampai sekarang masih kakak jadikan panutan atau idola-idola? Kalau guru favorit ya nggak bisa pungkiri guru-guru senior saya ya. Guru-guru senior kita lah. Guru ayah saya malah terus jadi kan Mualimin itu tahun 958 itu berdiri kan. Saya pernah bertanya sama Bu Ustaz Usdi, sama Bu Yulina, sama Bu Ustaz Burhan. Mereka inilah 3 orang pertama madrasah Mualimin. Murid pertama. Ustaz Usdi lahirnya tahun 1944. Bu Yulina tahun 1941, Ustaz Burhan 1938. Bayangin tahun 38 berapa umur sekarang. Ya. Bu Yulina malah masih aktif sampai sekarang kan. Masih ngajar, masih sehat, mantap masih sehat. Ingatan masih bagus. Dan jadi 3 guru ini saya rasa gak mungkin kita pungkiri mereka lah panutan kita. Tapi kalau dibilang favorit anak-anak ya saat itu ya, anak-anak remaja saat itu ada salah satu seorang abang saya, kakak saya, almarhum Zaid Muttaqi. Beliau adalah guru bidang studi fik, anaknya dari guru kita juga, Ustadz Muhammad Syukur Abrazai. Saya senang sama dia, bukan karena pelajaran ya, karena gaya dia ngajar. Dia gitu masuk, nah ada pertanyaan apa? Baru masuk tiba-tiba ada pertanyaan kata dia. Habis itu gaya ngajar dia itu ya ngajar santai gitu. Gitu ya, coba kan buka ini, belajar ini. Nah, ngerti lah ya? Ngerti. Ada pertanyaan kata? Nah, oke, pulang tuh. Jadi tips saat itu diajarkan sama Kak Zaid Muttaqin almarhum, Allah yarham ya, selesainya. Asik lah gitu, karena dia sangat berbaur juga sama kita. Ada kegiatan-kegiatan sekolah pun dia mau ngasih solusi, mau ngasih arahan, bahkan dia mau ngasih ilmunya gratis tuh. Tapi syaratnya harus ikut, nggak mau dia kemana pun pergi dia harus ikut. Nah itu Bang Zaid Muttaqin. Kemudian Pak Ir juga asik sebenarnya Pak Ir. Pak Ir masa saya ngajar penjas. Iya, penjas ya. Jadi kalau udah masuk biar, ya Pak, kemana? Kita materi atau olahraga, gitu ya. Keluar menjadi media. Saya nggak pandai mulai menjadi media. Bapak itu dari kali menjadi media. Kalau yang lain lagi siapa ya? Guru-guru muda saat itu Kak Take, yang perempuan nggak ada. Sebenarnya Ustaz Marwan juga baik. Ustaz Marwan itu baik, ngasih ilmu banyak. Cuman kadang-kadang kalau nggak paham disampaikannya. Baru hari-hari, iya, baru hari-hari itu baru tahu nih disampaikan Ustaz Marwan. Baru waktu lagi Ustaz Parlin, Ustaz Parlin itu pun luar biasa baiknya. Dia marah orang, dia manggil nama kita, tapi materi sana, di sini. Patur, Ustaz saya di sini Ustaz. Nah, apa lagi gitu ya. Banyak macam-macam lah. Dan semuanya insya Allah kawan-kawan dari aliyah semua rata-rata insya Allah kalau memang betul-betul mengikuti perintah dari guru-guru kita pasti menjadi orang-orang yang berhasil ke depannya. Berarti ini guru-guru favorit Kak Fatur ini pun juga guru-guru favorit kami nih Kak. Masa-masa kami tuh masih Ustaz Parlin, Ustaz Marwan, terus kemudian guru-guru kita yang udah senior itu, ketiga guru-guru kita itu semoga Cici junior tuh, Ustaz Burhan, Bu Yulina, Ustaz Rusdi. Nah, itu kalau bisa, kami juga yang udah kurang ya. Hari raya, kami dulu hari raya, rumah guru. Kok sekarang hari raya? Kejarang gitu Kak, budayanya sekarang. Nonton, ke padi-padi. Ada padi-padi sekarang, di mana-mana tuh padi. Ya kan? Dulu kami rame-rame ke rumah guru. Jadi bawa sirup, bawa kue, makan, izin kurang juga sekarang. Kalau bisa, adik-adik sekalian madrasah Alim Mualimin sedang belajar, pas hari nanti road to rumah guru. Hari ini mana siapa tadi? Bisa kemana siapa? Oh makan, mau kue yang kalau nyusah mau sirup, mau kue, makan lama-lama di situ. Di situlah nanti kamu ketemukan ilmu-ilmu yang nggak dapat di sekolah. Di situ nanti. Kayak mana Bu Yuminar ngajar di rumah,
Bagaimana Ustaz itu ya Allah, baik minta ampun dari tahun berapa dia ngajar sini. Setiap orang yang tinggal di Tanjung Merawat, kalau sekolah bukan ke Moulin ya, asal sekolah di Unipar pasti dibawa. Mau dia sekolah SMA, mau dia SPGA, mau di SMP, asal ke Unipar satu jalan gitu. Bahkan sampai dulu dikatakan ada yang jahil juga ya, Anjasmara, antar jemput Tanjung Merawat. Termasuk kawan saya dulu dijemput juga. Dan saya juga punya kenangan juga. Dulu seharusnya punya anak kecil sebaya saya, namanya almarhum Pak Rodija. Tapi kelas 3 sanawiyah ada kecelakaan musibah, dia wafat, nggak sempat ketemu. Kalau ketemu, Ganteng Aprida, Ori, lagi main bola, hidung mancung lah, selesai lah udah. Hidung. Untung juga dia nggak besar. Kalau nggak ada saya tuh. Iya betul. Apalagi mau tanya Rida? Oke, itu tadi mengenai guru-guru kita ya, sobat pembelajar. Selanjutnya nih Kak, waktu masa sekolah, masa Alia gitu Kak, kan tadi Kak bilang nggak jadi ikut drum band, nggak jadi masuk pramuka gitu. Nah, jadi kalau mau ikut ekstrakurikuler apa pada masa itu Kak? Dan bidang apa yang Kakak minati pada saat itu? Saya pas sanawiyah tuh pramuka, ya kan, kelas 1. Pas 8 saya berhenti. Begitu masuk Alia, pernah juga saya ikut Pahmil Quran. Pahmil Quran saya ikut. Pahmil Quran ikut. Begitu masuk Alia, pengennya tuh ya drum band karena keren. Banyak ceweknya juga ya kan. Di mana-mana, pokoknya keren lah drum band itu. Tapi entah kenapa gitu masuk Alia, kok semangatnya hilang. Mas, santai-santai aja lah. Jadi akhirnya sebiji ekstrakurikuler saya nggak ada saya ikuti. Nggak ada saya ikuti. Tapi waktu musabaqah teori Quran, saya diajak lagi Pahmil Quran, sempat saya Pahmil Quran. Dan ini sombong atau enggak? Terpilih juga sih jadi wakil ketua OSIS gitu. Padahal nggak ada mencalonkan diri. Bahkan saat pemilihan saya nggak ada. Karena memang nggak mau. Kenapa? Memang malas sekali bisa lihat itu. Pokoknya Alia itu malas sekali terlibat apapun lah. Tapi tetap aja terpilih. Karena sudah di MTS-nya gitu mungkin Kakak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang padat, makanya mungkin di Alianya jadi pengen santai-santai aja lah dulu. Ya kan. Ya pas di Alia itu senang, di sana itu semangat kali, Pahmil Quran semangat, pramuka semangat, sampai dirodong sama Pak Abdi ya kan. Wah, 3 kali itu, aduh ya Allah. Makanya pas Alia tuh enggak lah, malah lagi pusat-pusat lagi capek kayaknya, pusat-pusat terus ya kan. Santai-santai aja lah gitu. Zona nyaman lah. Zona nyaman, nah itu dia. Dan di Alia kan udah mulai tahu lawan jenis, ya kan. Nah, gitulah. Agak payah lah ya. Agak payah. Gitu. Jadi bidang kakak yang nggak minatin pada saat itu apa ini? Kurikuler ya? Atau misalnya di tilawah gitu. Dulu ekstrakurikuler dulu pas masa kami Pahmil secara hil pramuka drum band kayaknya sih, cuma itu doang. Olahraga nggak ada. Kemudian Pahmil saat event MTQ aja kan. Malah kami dulu gila futsal. Masa kami itu kan pas bunyi futsal, jadi ada futsal Liga 1 itu. Tiap hari main futsal. Pantang lihat apa sedikit, pulang sekolah futsal. Sampai tanding, pertama tanding sama SMA kan, menang. Tanding mulai menang. Yang paling terakhir tanding sama SPGA, pulang-pulang bukan dulu. Merantau. 2 itu kenangin tuh, kalau nggak gerantang gara-gara besar, gara-gara cewek. Atau lagi kelas, perebutan kelas. Ini ramai nih lu Aprida, depan ini macet, berantem. Ditanya sama orang lewat kan, kenapa ini? Rame-rame. Berantem om, berantem mana? Mau alimin sama SPGA. Loh, nanti kontak dia. Tapi sekarang udah nggak seperti itu. Sekarang udah mulai. Iya. Beda ada lagi kayaknya gitu. Berarti seru lah ya Kak, masa-masa. Iya seru, alhamdulillah lah. Berkesan sekali, malah pun Alia itu ya kita jumpa kawan baru. Bahkan kawan-kawan yang dulunya di Taman Sanawiyah masuknya ke MAN, balik lagi. Oh ada Kak? Bahwa banyak pun bukan ada, banyak balik ke Moulin ini. Karena nggak merasakan kenyamanan, kesenangan
seperti di Malinin gitu, di negeri juga. Tapi yang paling saya aneh dulu, asal anak baru buta. Masuk anak baru buta, Kenapa buta orang nih? Rupanya mereka apa? Pindah dari pondok pesantren. Karena kasus ini buta ya. Masuk mualim. Jadi berarti banyak gitu ya Kak? Banyak. Kata yang pindah. Bahkan dulu masa kami dulu ada mahasiswa Thailand orang. Mahasiswa Kak? Siswa Thailand. Itu siswa salah. Siswa Thailand ya. Ke Mualimin. Namanya Mr. Hosafi Arbo. Satu lagi Mr. Solahuddin. Orang Thailand dari Thailand Selatan. Berarti Mualimin kita udah internasional. Iya, mendunia. Iya kita gitu ya Kak. Mualimin 3 ya. Oke, selanjutnya nih Kak, kira-kira selama bersekolah di Alia Mualimin, pencapaian apa saja yang telah mau Kak raih? Kira-kira nih, selama bersekolah di Alia Mualimin. Itu dia, masih Alia itu masa malas-malasnya. Apa ya? Tapi di Mualimin saya dapat pelatihan kepemimpinan, pelatihan pandai bercakap di depan orang banyak, pelatihan manajemen, ya itu di OSIS. Kemudian saya ikut juga paham Al-Quran. Saya tahu bagaimana suasana berkompetisi itu, bagaimana bermusyawarah, kan situ juga saya dengan kawan-kawan lain. Dari Mualimin saya bisa ikut musyawarah Al-Quran. Di MTQ saya juga kawan-kawan, bertambahlah kawan, bertambahlah pengalaman, bertambahlah silaturahim. Kemudian apalagi di sekeliling kita, kawan-kawan kita di komplek ini seperti SMA, SPG. Berarti bukan hanya sekedar prestasi yang didapatkan, tetapi juga banyak soft skill ya Kak, yang betul, sangat berguna bagi kita untuk selanjutnya, apalagi di perguruan tinggi dan di dunia pekerjaan. Iya, betul. Jadi kalau kita sehari-hari lah. Sangat penting. Gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, melihat kemajuan dan perkembangan Alia Mualimin sekarang, menurut Kakak sebagai seorang alumni, apakah kemajuan dari Madrasah Alia Mualimin ini sudah bagus atau masih ada perlu perbaikan-perbaikan lagi untuk kemajuan Madrasah Alia Mualimin, serta apa saran Kakak mengenai hal tersebut? Kemajuan udah maju kali. Saya bilang, saya dulu kan, apalagi ya? Apa tadi? Dari fasilitas, dari guru, dari jumlah siswa. Masa kami cuma 2 lokal, kelas A, kelas B, IPA, PS. Sekarang udah memang Mia ya? Iya. Saya bilang mau Mia. Mia, IIS ya, kalau IPA, PS. Saya dulu anak IPA, tapi karena saya suka IPA ya. Saya masuk IPA dulu, kami masih IPA. Dulu WKM satunya, WKM satunya Pak Hamidi Nur, Pak Hamidi. Pak, saya mau masuk apa jurusan? Nah, mau jurusan apa? IPA, PS. Mana nomornya Pak? Di PS. Saya sebenarnya mau di PS sebenarnya ya, kawan-kawanku yang di IPA, sebenarnya saya mau di PS, ya kan? Itu saya tengok list orang IPS, laki-laki semua nih Pak. Iya. Ini jinggu-jinggu semua nih. Iya. Di IPA baru 2 orang laki-lakinya. Itu Pak IPA nih Pak. Jadi gara-gara itu masih di IPA, ya kan? Gara-gara itu atau lawan jenis nih Kak? Biasanya kayaknya sih enggak ya, karena rata-rata kawan di Aliyah, kawan di Sanawiyah juga. Bahkan saya dulu, kalau bicara jahatnya, saya enggak pernah bercewek sama Alia Mualimin, orang luar. Lebih aman lah. Iya gitu. Jadi kan banyak mata-mata. Itu dia. Bahkan dari orang luar bisa ketahuan apa gimana Mualimin. Oke, berarti bukan dari zaman Kak Fatur aja nih sobat belajar, sampai sekarang juga masih banyak nih. Luar biasa lah sekarang Mualimin Aliyah, siswa sudah banyak, fasilitasnya juga luar biasa, ada ruangan studio seperti ini, ya kan? Dan kayaknya tahun depan sudah ada kelas kayaknya, ya kan? Saya dengar rapat kabar dari teman-teman saya. Kelas unggulan. Kelas unggulan itu mantap. Mana ada kami kelas unggulan dulu.
kelas IPA IPS Cuma 2 kelas kita kan. 2 kelas aja dulu kan, kemudian guru-gurunya pun luar biasa, muda-muda ya kan, Tamatan luar negeri luar gitu. negeri banyak, LC kami tamatan mana teman LC ada juga, baru yang muda-muda luar biasa berinovasi, apalagi WKM sekarang pun WKM 3-nya masih muda, masih bawaan saya malah dulu itu kan, ada di kelas saya, tapi bagus yang muda-muda nih, jadi bertambah kreativitas, inovasinya, dan pelajarannya pun dulu pelajaran kami tetap juga kitab kuning ada, umum ada, cuman malah yang dulu menonjolnya itu ekstrakurikulernya timbang pelajarannya, tapi sekarang sudah mulai ada Ismul Lugha ya, Ismul Lugha, ada Qiraatul Kutub, banyak sih yang ekstrakurikulernya kan, banyak kali pun, luar biasa. Semakin berkembang, dari segi ekstrakurikuler saya sudah semakin berkembang, fasilitas juga. Betul sekali. Jadi dari perkembangan itu tadi nih Kak, kira-kira masukan Kakak untuk perbaikan atau masih ada yang kurang gitu, misal dari segi apa ya masukan ya siswanya atau dari memang kayaknya lebih bagus ada ini gitu lah, saran Kakak gitu lah untuk madrasah Al-Yaman. Saya nggak tahu ini cocoknya sama sekolah atau untuk kami. Mu'alimin sejak berdiri 1958 sampai sekarang itu dihitung-hitung udah ratusan ribu kelas alumni ini. Iya. Kita nggak ada ikatan alumni loh. Nah, terus juga pernah saya bincang-bincang sama senior kita dulu, Ustaz Muhayyan, coba kita buat ikatan alumni. Kan udah banyak alumni kita. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Fenomenal. Kalau di bidang di pemerintahan ada Ustadz Hidayatullah DPR RI, yang jadi bupati ada Bapak Asren Nasution bupati, apalagi, dan alumni kita kan kalau orang berpikir alumni Mu'alimin rata-rata ke Timur Tengah, FIC, Universitas Kriaman, Kemadinah, Mekah. Tapi semalam baru saya dengar ada sosialisasi, ada tamatan kita alumni Mu'alimin yang kuliahnya di Turki. Nah, kan Turki itu kan Eropa, jadi membuktikan bahwasanya Mu'alimin itu bukannya ustadz aja, bukan ngaji aja, bukan sholawat aja, tahiyah, salam ya kan, tapi bisa juga dengan lab skill yang lain, bahkan yang kawan-kawannya Afrida ya, yang ada di Fakultas Kedokteran kan, kan kedokteran gigi, kedokteran gigi itu kan jadi ustazah aja, tapi walaupun kita jurusannya umum, tetap bisa praktek agama. Yang laki-laki bisa jadi imam, bisa ceramah, bisa jadi khotib, ngajar, apalagi Afrida kan, ngajar kecil lah, ya kan. Yang perempuan nanti kalau nggak ada imam laki-laki bisa jadi imam. Jadi itulah untungnya kita belajar dan sekolah di mana. Agama kita dapat, dunia pun nggak lepas. Gitu. Berarti saran dari Kakak membuat ikatan alumni gitu. Tapi saya nggak tahu itu yang buat sekolah atau kami, tapi kita yang buat ya kan. Iya. Teman-teman ya. Bisa nanti kita ajak teman-teman. Apa kita buatin namanya nih? Ikatan Mu'alimin. Ikatan Mu'alimin. Ikam. Nanti kita coba bincang-bincang lagi. Kita coba nanti apa namanya. Cocok. Iya, mana tahu kan bisa dibuat, jadi kita bisa mengenal Ustaz Somad, pengajian sekali-sekali. Masa Ustaz Somad yang cuma setahun di Darul Arafah bisa jadi ketua pembina ikatan Darul Arafah. Masa di sini nggak bisa? 5 tahun loh beliau di sini, dari kelas 1 sampai kelas 5. Kelas namanya yang beliau. Berarti bisa nanti kita suarakan ke sekolah gitu ya Kak. Mantap itu. Dimulai dari Kak Fatur nanti nih, sama Firda juga deh. Bareng kita gaulkan. Jadi nanti biar enggak saling sesama alumni lintas angkatan saling mengenal gitu. Jadi jumpa di jalan enggak enggak. Karena rata-rata macam saya lah, saya kuliah tamat dari Mu'alimin ke UIN, ya kan. Ya rata-rata tengok-tengok cerita-cerita kuliah sekolah mana deh di Mu'alimin. Mu'alimin deh. Abang nggak Mu'alimin kasihan. Abang Mu'alimin. Nanti kita jalan-jalan Mu'alimin juga. Bahkan keluar negeri ada Mu'alimin. Macam sama Arti pas dia ke Turki, ya kan? Lagi bincang-bincang, ternyata datang tuh teman saya Termizi namanya kan, lagi kuliah di sana. Ustaz, saya anak Mu'alimin. Loh, kok bisa di sini? Iya, sesama aja nggak nyangka kok bisa di Turki kan? Iya, saya dapat beasiswa kemarin.
Dia menunjukkan mualimin itu di mana-mana dia. Jadi banggalah menjadi siswa mualimin. Mualimin. Ya. Banggalah menjadi siswa mualimin nih, sobat pembelajar. Selanjutnya nih Kak, apa harapan Kakak untuk Alia mualimin ke depannya? Harapannya ya, semakin jaya ya kan. Kayaknya udah tercapai semua kayaknya ya kan. Gedungnya, kelasnya udah banyak, muridnya sudah banyak, ya muridnya sudah berprestasi, bahkan kita sudah yang nasional ya kan, ambil nasional juara, Syaril juga nasional juga juara, tingkat yang tilawahnya juga ada yang juara, ya. Mudah-mudahan nggak hanya di tingkat nasional, bisa tingkat ke internasional. Baru yang kemudian dulu sempat masa kami itu ada PPL tapi hilang, dan tahun ini ya Udah dari 3 tahun ya, tahun ke belakang ya itu sangat membantu sekali. Iya benar kan memang kita kan namanya muallim itu kan muallim, pengajar, pembelajar, memang dididik kita untuk bisa belajar, dan itu juga harus kita teruskan, nggak hanya di Medan yang terlalu tahu bisa safari dakwah ya. Iya. Safari dakwah ke Karo, ke mana ya, ke Langkat, ke Raja Ampat, kok bisa kan? Atau ke luar negeri, studi banding itu. Studi banding saya sekali-kali mualim ini ke Malaysia, ke Thailand. Karena orang Thailand udah sekolah ke mualim ini, pernah di masa kami. Atau juga bisa harapannya bisa melakukan program pertukaran pelajar. Itu yang penting tuh. Kalau bisa kita bisa mencari channel gitu, mana biar kita bisa buat program ini bisa kuliah di sekolah di jangan takut lah. Kalau orang dulu kan takut, mau sekolah ke Amerika Barat nanti kuliah berat, sesat, bid'ah ya. Jangan takut, karena kan di mualim itu sudah dibekali dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mazhab Imam Syafi'i, kitab-kitab yang Imam Syafi'i. Insya Allah kalau kita belajar ke luar negeri, ke Barat, nggak takut, karena kita sudah pernah menjangkau. Apalagi kalau sudah balik ke Timur Tengah, udah nyambung kali lah, ke Mesir, ke Yaman, yang kiblatnya untuk kita dari sini kan. Tamatan mualimin rata-rata banyak ke Mesir, ke Yaman. Di Yaman ada ya sekarang? Ada. Di Sudan ada. Kawan Afrida ya? Iya, angkatan Afrida ada. Si Yusuf. Yusuf di Sudan. Ada juga di Sudan satu lagi, Bang Ibrahim. Ibrahim itu dari yang tak mijit 2 orang di Sudan. Di Yaman banyak lah. Zahro ya kan? Zahro, Irfan mana? Hidayat. Oh, iya. Ada juga yang di sini kan? Ada juga dia Irfan yang di Mesir. Medan sekitar. Gimana tahu lah ya kan? Iya. Kemis lagi. Amsterdam. Oke, bisa nanti kita coba cerita-cerita ke pihak sekolah juga ya kan? Boleh kan? Pertukaran pelajar ini. Ya itu penting gitu. Penting itu kayaknya Kak, karena biar nggak hanya stuck ilmunya sama pengalaman di kota Medan aja, biarpun misal belum sampai ke luar negeri, setidaknya keluar kota gitu bisa. Baru satu lagi saya pesan juga lah untuk adik-adik di Alia Mualim. Kalau bisa nanti tamat dari Alia ini, jangan di Medan, hijrah. Saya termasuk orang yang nyesal juga. Kenapa? Ilmu tuh banyak loh, dan bumi Allah ini luas gitu. Saya pernah tuh sempat 1 bulan ya di Kuningan, Jawa Barat, hafal Quran. Saya terkejut itu. Setelah saya tanya, dari mana Bang? Dari Riau. Oh, di sini tinggal di mana? Di Jakarta. Apa yang Jakarta kuliah? Fakultas Kedokteran. Hafal Quran. Kemudian sebelahnya, oh mana Bang? Saya kuliahnya di UGM Mas. UGM, jurusan sosial politik. Kan luar biasa itu. Yang kedua, yang ketiga, bapak-bapak udah tua. Bapak dari mana Pak? Saya dari Madura. Jadi bapak kemarin, ya apalah, apa daripada waktu kosong yang mesti luang kan. Saya tanya ke kawan-kawan yang lain. Ternyata bapak ini seorang direktur. Jadi jangan apa ya, jangan sayang dengan umur gitu. Sayang umur nanti, kelamaan nanti nggak laku-laku nanti. Itu jangan. Cari ilmu nanti, insya Allah itu rezeki datang sendiri. Makanya di Jawa itu nggak ada gengsi ya, walaupun dia sudah PNS, sudah direktur bank, mereka sanggup melepaskan jabatan itu untuk mencari ilmu.
untuk menghafal Quran, apalagi di mu'alimin tidak ada kewajiban menghafal Al-Quran. Insya Allah orang yang menghafal Al-Quran tidak akan rugi, pasti mulia. Malam mulia, Lailatul Qadar ya, mulianya gara-gara Al-Quran. Puasa mulia gara-gara Al-Quran. Manusia juga mulia gara-gara Al-Quran. Makanya di mu'alimin be smart with Al-Quran. Jadi jangan sungkan, jangan ragu. Ayo adik-adik semua, kawan-kawan masuk ke Madrasah Aliyah Mu'alimin. Kita lagi open pendaftaran kita nih. Perekrutmen. Oke, itu kan tadi pesan-pesan untuk adik-adik yang belum masuk ataupun juga yang sedang belajar di Aliyah Mu'alimin gitu kan Kak. Nah, kemudian nih pesan-pesan Kakak untuk para alumni Aliyah Mu'alimin yang lainnya, serta pesan-pesan buat adik-adik kita siswa-siswi Mu'alimin yang sedang mengalami terkena pandemi COVID-19 ini, serta membuat mereka harus belajar secara daring gitu Pak, karena pandemi ini banyak pembelajaran itu yang menurun gitu, aku rasa Pak, melihat di lapangan. Apa pesan-pesan Kakak? Pesan untuk alumni yang pertama, kalau jumpa sama guru, kalian salam, Assalamualaikum Ustaz, jumpa dimanapun, jangan ragu. Yang kedua, bantu sekolah kita, promosikan sekolah kita, gampang sekarang, tinggal share aja. Subscribe YouTube Aliyah Mu'alimin, apa lagi? Apa ya? Facebooknya, share aja, itulah apa ya, jasa utang budi kita lah sama sekolah, tinggal share aja, gampang sekarang. Ya jangan ragu. Kalau ada kegiatan nggak bisa nyumbang tenaga, mau material. Kalau bisa datang kemari lebih mantap. Untuk adik-adik masa pandemi ini nggak ada alasan. Bahkan banyak orang yang lebih produktif di masa pandemi ini. Banyak orang yang hafal Quran saat pandemi. Banyak orang yang bertambah keturunan saat pandemi juga. Iya, jangan alasan pandemi lah. Ya kita masih bisa belajar. Kan belajar sekarang tuh sangat gampang, nggak kayak dulu. Dulu kami harus datang ke rumah guru. Ini kenapa baris ini sering gini, Ustaz? Harus ditanya dulu. Itu pun nggak bisa langsung jawab. Beliin lo kopi. Nah, itu. Sekarang apa mau kalian cari? YouTube buka Quran juz ini, Quran ini, tentang ini, hukum ini, semua ada di Google tuh, di YouTube tuh. Tinggal kita yang mengoptimalkannya. Ini smartphone mau jadi kenapa? Mau jadi yang untuk yang baik atau yang mudarat? Karena kan pisau bermata dua juga dia nih, dipakai untuk yang baik, bagi untuk yang buruk buruk. Dan anak-anak aliyah sekarang ini jangan tunggu kuliah. Kalau kamu mau berbisnis sekarang bisa. Jual online shop aja. Wah, gampang lah. Lumayan teman-teman jajan ya kan. Itulah pesan-pesan untuk adik-adik di Madrasah Aliyah Mu'alimin, terus belajar. Jangan kamu lawan guru. Ya bandel-bandel boleh lah, biasa itu. Tapi jangan sampai melawan guru. Tetap kita ingat kita ini anak Mu'alimin, tetap jaga adab, jaga sikap dimanapun Anda berada, di sosial media terutama ya. Lupa kalian itu anak Mu'alimin. Dan TikTok yang goyang kalian, pakai jilbab kalian. Nah, lupa. Ya laki-laki juga ya. Ingat kalian itu masih anak Mu'alimin. Itu dia. Oke, terima kasih Kak Fatur. Semoga nih sobat pembelajar dimanapun Anda berada, terutama nih siswa-siswi Mu'alimin yang masih mungkin mendengarkan program kita pada siang hari ini, semoga pesan-pesan dari Kak Fatur tadi itu didengar ya sobat-sobat pembelajar. Kalau bisa pun dilakukan, jangan main TikTok terus selama pandemi ini. Jangan main game terus ya. Jangan yang lagi juga jangan main game terus ML-nya tuh. Jangan selalu sering-sering gitu. Boleh sesekali boleh, tapi dibatasi. Ingat juga ada kewajiban-kewajiban kita yang lain seperti belajar dan juga bisa melakukan hal-hal produktif yang lainnya gitu ya sobat pembelajar. Nah, mungkin nih waktu kita juga sudah menunjukkan untuk kita berpisah pada perjumpaan kita pada hari ini. Boleh dong Kak Fatur berikan close statement pada sesi kita kali ini untuk menutup perjumpaan kita. Apa ya? Close statementnya? Atau quotes ataupun motivasi gitu, terserah Kak, bebas. Cintai Al-Quran, kalian akan bahagia. Cintai Mu'alimin, kalian akan sukses.
Oke, keren banget nih kata-kata dari Kak Fatur. Semoga nanti bisa kita jadikan quotes dari kata-kata Kak Fatur ini biar selalu melekat dan selalu kita ingat sebagai siswa-siswi Alia Mualimin Unifa Medan. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, sobat pembelajar, mungkin sekian perjumpaan kita pada siang hari ini. Dikarenakan waktu pun sudah menunjukkan untuk kita berpisah dan untuk melanjutkan aktivitas kita masing-masing, Hafridah harap para sobat pembelajar tetap melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif, tetap semangat menjalani pembelajaran daring, perkuliahan, ataupun buat kakak-kakak alumni kita yang mungkin sudah bekerja, tetap semangat melaksanakan aktivitas-aktivitasnya. Dan tetap jaga kesehatan nih sob, karena masih kita terkena dan terdampak pandemi COVID-19 gitu ya. Oke, aku udah ucapin terima kasih juga nih buat Kak Fatur yang sudah meluangkan waktunya di sesi kita pada. Bisa diundang lagi. Oke, nanti kita undang lagi ya sob. Iya, kayaknya enak di sini ya. Adem ya Kak? Iya. Nanti kita akan undang lagi Kak Fatur nih kapan-kapan dengan tema yang berbeda pula pastinya nanti. Oke. Terima kasih juga buat sobat pembelajar maupun teman-teman semua yang masih setia mendengarkan siaran kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk nanti teman-teman yang ingin menonton video dari Hafridah dan Kak Fatur pada segmen reuni ini, ngobrol bareng alumni, bisa langsung aja nanti cek di channel YouTube kita yaitu Alia Mualimin, dan juga bisa juga nanti teman-teman yang ingin mengetahui informasi-informasi terbaru mengenai radio kita, Mas Mualimin Radio, bisa langsung cek di Facebooknya Mas Mualimin Radio, dan juga bisa cek di laman Instagram Alia Mualimin dan laman Facebooknya Alia Mualimin Unifa, serta laman channel YouTube Alia Mualimin. Ya, jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yes. Serta juga jangan lupa like postingan-postingan menarik kita di laman Facebook dan laman Instagram. Share ke teman-teman. Dan ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua video-video menarik kita dan informasi menarik dari kita. Oke, terima kasih Kak Fatur. Semoga perjumpaan kita pada sore hari ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Karena cerita dari Kak Fatur ini sangat menarik nih, dan pasti mengingatkan para alumni-alumni, sobat pembelajar tentang masa-masa lalu selama bersekolah di Madrasah Alia Mualimin. Boleh dong nanti teman-teman sobat pembelajar bisa komen-komen di kolom komentar channel YouTube kita untuk menceritakan pengalaman-pengalaman unik yang masih belum sobat-sobat lupakan selama bersekolah di Alia Mualimin. Oke, tetaplah seperti tadi close statement Kak Fatur, cintai Al-Quran. Kemudian Kak? Cintai Al-Quran, kamu akan bahagia. Cinta Mualimin, kamu akan sukses. Nah, oke teman-teman, itu kita ingat ya, sobat pembelajar semua. Mungkin sekian perjumpaan dari kita pada segmen ngobrol bareng alumni reuni. Saksikan segmen reuni ini di 2 minggu lagi nih Kak Fatur. Kita datanya selang-seling gitu Kak. Siap. Jadi nanti 2 minggu lagi yang tidak bakal balik lagi bersama teman-teman sobat pembelajar semua. Jangan lupa tetap saksikan dan dengarkan siaran radio kita di masmualiminradio.radiostream123.com.